Kayak sekarang mau hujan geluduk kalau orang kawinan butuh make up pasti kan. Bukan cuma pengantennya, tapi pengiring-pengiringnya, iya kan? Orang tuanya. Nah, itu bisa menjadi sumber pemasukan ya buat mereka kalau kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya sudah berada di ruang kerja Ibu Wakil Bupati Tangerang, Ibu Intan Nurul Hikmah. Apa kabar Bu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan ngobrol soal apa saja yang sudah dikerjakan Ibu Intan sebagai Wakil Bupati. Nah, kalau bicara 100 hari kan sudah lewat ya Bu, Juni kemarin. Tapi program-programnya kan masih akan berlanjut sampai 5 tahun ke depan. Nah, apa saja yang sudah dikerjakan Pemkab Tangerang Bu? Oke. Sebetulnya kan 100 hari kerja itu tidak menjadi suatu keharusan ya, tapi paling tidak 100 hari kerja itu menjadi tolak ukur secepat apa sih kita merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang. Dalam 100 hari kerja itu banyak progres yang kita lakukan ya, seperti kita juga meluncing beberapa kurikulum yang namanya kurikulum keputrian di Dinas Pendidikan. Kita launching di 21 April karena kurikulum keputrian ini akan kita terapkan untuk anak-anak SD mulai kelas 5, kelas 6 sampai SMP. Kenapa ada kurikulum keputrian? Kita ingin mengajarkan skill kepada anak-anak perempuan yang ada di Kabupaten Tangerang. Apalagi maraknya kekerasan seksual ya, pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak ini menjadi kita pemicu semangat untuk para perempuan ini melakukan sesuatu, khususnya di kurikulum ini. Tapi bukan itu aja, mereka diajarkan juga keterampilan ya, skill, life skill ya kita asah kembali. Lalu di sana juga ada parenting, di kurikulum tersebut juga ada bagaimana caranya merawat reproduksi yang sehat. Lalu di kurikulum itu juga diajarkan berwirausaha, banyak hal yang memang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di kurikulum tersebut. Kenapa perempuan? Karena perempuan ini kadang menjadi objek kekerasan dan pelecehan ya. Jadi itu yang menjadi garis bawah pas saya jadi wakil bupati, karena baru sekarang ada wakil bupati yang mewakili kaum perempuan di Kabupaten Tangerang. Habis itu kita juga meluncing yang namanya angkutan umum sekolah gratis. Ini dipicu karena banyaknya dan maraknya anak-anak pelajar yang tidak punya SIM membawa motor ke sekolah ya. Lalu banyak dan maraknya terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan anak-anak tersebut ya bawa motor dan lain-lain. Ini membuat pemerintah daerah menginisiasi untuk melakukan menyediakan layanan antar jemput gratis untuk anak sekolah. Tapi kemarin baru di launching satu zona, Mas. Jadi 3 Raksa Cikupa kita siapkan minibus. Nah, halte-haltenya ini yang akan kita tunjuk di mana pusat nurunin dan jemput. Jadi ini bukan kayak angkot yang bisa berhenti di mana aja. Jadi harus ada halte-haltenya gitu ya sampai nanti mereka ke sekolah. Jadi haltenya akan kita tentukan. Jadi banyak hal program-program prioritas di Kabupaten Tangerang ini harus disempurnakan, terutama program yang strategis untuk masyarakat. Jadi bis sekolah ini nanti kita sempurnakan karena tidak semua ruas jalan di kabupaten ini besar. Nggak semuanya bisa dilalui oleh minibus. Jadi nanti mungkin kalau yang di pelosok seperti Kresek, Mekar Baru, Gunung Kaler, itu kita siapkan angkot yang kita custom untuk antar jemput anak-anak gitu. Dan titik mereka dijemputnya pun harus kita tentukan. Jadi ke depan saya nanti sama Dinas Perhubungan, sama Dinas Pendidikan menentukan zona-zona antar jemput sekolah dan titik-titik di mana anak-anak itu bisa diantar dan dijemput. Jadi ada jamnya dan kita umumkan di sekolah-sekolah juga di media sosial. Yang zona 1 kemarin di launching, alhamdulillah respon masyarakat bagus. Jadi mereka cukup mengantarkan anaknya ke halte, anaknya antar jemput pakai bis, gitu. Dan itu terbantu gitu sama orang tua gitu, nggak mesti jemput ke sekolah dan di sekolahnya nggak macet jadinya. Nah, terus juga ada program kita masalah persampahan ya. Persampahan ini sudah menjadi urgensi yang luar biasa, bukan cuma di Kabupaten Tangerang, tapi isu nasional ini pun masalah sampah ini menjadi isu yang utama.
gitu ya. Apalagi di Kabupaten Tangerang kita punya TPA Jatiwaringin yang sekarang kita revitalisasi, kita akan ubah dari open dumping menjadi sanitary landfill. Tapi pengentasan ini kan harus dari hulu ke hilir nih Mas. Jadi pemerintah daerah sambil menunggu itu direvitalisasi, kita akan mengaktifkan 16 TPS 3R yang ada di Kabupaten Tangerang. Kenapa? Karena sebelum sampai ke TPA itu harus dikelola dulu di masing-masing kecamatan. Jadi mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar karena penganggarannya juga kita sudah anggarkan. Jadi 16 TPS 3R ini kita lagi disiapkan. Dan kita sudah membentuk Satgas Kebersihan. Nah, ini bukan cuma wacana tapi harus kita laksanakan. Sambil menunggu armada yang dalam proses tender sekarang ini, memang armada kita yang aktif ini kurang lebih sekitar 15 sampai 20 dump truck. Nah, banyakan tuh rusak memang begitu dievaluasi. Habis itu setelah sampah, pendidikan ini sekarang tahun ajaran baru, sebelumnya kita sudah launching untuk pendidikan bersubsidi. Soalnya bahasa gratis kan nggak ada ya di undang-undang gitu. Jadi pendidikan bersubsidi. Kenapa? Kita mensubsidi sekolah-sekolah swasta yang memang mau kita subsidi. Jadi kita juga cek dulu pendidikan ini sekolah-sekolah swasta SD dan SMP. Sudah ada sekitar 179 yang daftar, yang sudah lolos verifikasi ya. Kita melibatkan Dewan Pendidikan, melibatkan BMPS, Badan Permusyawaratan Sekolah Swasta. Lalu Dinas Pendidikan ini mengkaji betul perbub ya, perdanya seperti apa untuk mensubsidi sekolah-sekolah swasta. Kenapa kita subsidi? Karena masalah zonasi ini yang menjadi kendala. Tiap tahun ajaran baru masalah zonasi jadi kendala. Jadi SMP negerinya sudah kuotanya tutup, mereka yang tidak tercover di negeri ini bisa daftar ke sekolah swasta yang disubsidi pemerintah. Karena menurut data BPS, putus sekolah di kabupaten ini banyak di SMP, ya kan? Nah itu sudah kita subsidi. Besok rencana hari Rabu saya turun ke lapangan untuk ngecek sekolah swasta yang kita subsidi itu sudah berapa banyak murid yang daftar di sana, lemparan dari sekolah-sekolah negeri. Karena menurut hemat kami, kalau kita bikin baru sekolah negeri itu banyak sekali pertimbangannya. Dan SDM kita, tenaga pendidik juga masih kurang. Kan sekarang peraturan pusat kita nggak boleh ngambil honorer sembarangan, apalagi untuk tenaga pendidik ya. Jadi kita kekurangan SDM, akhirnya kita subsidilah sekolah-sekolah swasta supaya sekolah swasta juga hidup. Jadi ada simbiosis mutualisme lah kepada mereka. Setelah itu UMKM. Mau merepet terus apa nanya aja deh? Saya nanya dulu. Ya udah. UMKM nanti ya, berarti. Iya. Soal ekskul keputrian. Ya selain ibu sebagai sosok perempuan, wanita. Nah, artinya perempuan kan harus dibekali soft skill tadi. Kemudian kalau bisa dia juga bekerja, artinya dari sana perlu apa ya? Ada missing link, ada mix and match soal pekerjaan. Ya itu masih rentangnya jauh ya, karena lingkupnya Pemkab di SD dan SMP. Artinya harus bekerja sama dengan SMK atau SMA. Tapi ini dipikirkan nggak Bu? Karena sebagai perempuan akan punya apa ya? Dia tidak gampang disepelekan ketika dia memiliki pekerjaan. Nah, pandangan Ibu gimana? Masalah pekerjaan mungkin kita udah bukan berita aneh ya. Banyak perusahaan-perusahaan besar ini di layoff. Banyak perusahaan besar atau pabrik-pabrik besar mem-PHK karyawannya karena memang krisis ekonomi. Saya tidak menyalahkan krisis ekonomi global, tapi ini menjadi salah satu sebab kenapa banyak perusahaan melay-off karyawannya. Dan kita harus persiapan mengencangkan ikat pinggang ke depannya. Nah, si kurikulum keputrian ini kita mendidik anak-anak perempuan, khususnya ya anak perempuan ini punya soft skill, punya life skill, supaya kedepannya dia siap menghadapi dunia pekerjaan, ya kan? Kita tidak menyalurkan dia ke SMK, kalaupun dia mau masuk SMA, universitas itu silakan. Tapi paling tidak kalau dari dia usia SD udah mateng ya masalah soft skill dia, saya percaya orang yang punya life skill itu lebih bisa survive dibanding orang yang tidak punya. Pertama, kalau dia bisa memasak misalnya,
mau sehiruk pikuk apapun yang nama makanan itu dibutuhkan, iya kan? Nggak putus tuh. Nggak mungkin putus. Iya. Kalau dia bisa buka catering kecil-kecilan atau rumah makan atau warung lah misalnya, itu saya yakin itu bisa hidup, bisa membiayai dia dan keluarganya. Lalu menjahit kalaupun diasah dari sekarang, kreativitas, misalnya dilombakan desain pakaian dan lain-lain, itu bisa. Mau gimana pun baju juga orang butuh, iya kan? Segala mau krisis ekonomi, mau kondangan tetap jalan terus kan ya. Gitu. Kalau bisa kan? beda ya, Bu, tiap dipoto bikin ya. seragam, bikin seragam sekolah. Tapi kalau dia memang punya life skill, itu saya rasa orang-orang yang mengasah life skillnya itu bisa survive di dalam hiruk pikuk pekerjaan yang lagi carut marut ini misalnya, ya kan? Dan kita pemerintah daerah mensupport bukan cuma pendidikan formalnya aja, tapi non formalnya seperti BLK. Kita memang punya 2 BLK yang dibangun di kabupaten, di Jayanti dan di Kosambi. Tapi dalam kurun waktu beberapa tahun ini kita siapkan juga BLK Mobile yang sudah kita launching kemarin, BLK Mobile untuk keterampilan menjahit. Jadi bentuknya itu kayak minibus, di dalamnya itu ada mesin jahit yang high capacity itu buat yang pabrik. Jadi bisa ngobras, bisa ngejahit. Itu rentan waktu mereka kursus 20 hari. Dari mulai bikin pola, memotong pola, menjahit, sampai melipat pakaian itu kita ajarin. Jadi selama 20 hari itu mereka kalau lulus dapat sertifikat, itu sudah bisa buka jahitan sendiri. Lalu nanti kita kembangkan juga di BLK ada make up, tata rias. Tata rias itu kayak sekarang mau hujan geluduk, kalau orang kawinan butuh make up pasti kan, bukan cuma pengantennya tapi pengiring-pengiringnya, kan, orang tuanya. Nah itu bisa menjadi sumber pemasukan ya buat mereka kalau kita asah. Dan pemerintah mensupport itu dengan berbagai macam pelatihan yang disiapkan. Lalu kalau untuk anak laki-laki misalnya, kita ada barista, pelatihan meracik kopi. Atau juga pelatihan bukan housekeeping tapi ya housekeeping dan juga waitress. Di mana Kabupaten Tangerang ini pemerintah itu harus pandai-pandai membaca potensi ya. Di Kabupaten Tangerang ini banyak restoran, industri kayak kafe, industri makanan, lalu hotel, tempat mais. Ini kita siapkan juga tenaga-tenaganya supaya bisa bersaing juga dengan yang lain. Itu yang korelasi keputrian sama nanti dia akan bagaimana ke depannya. Gitu. Nah, itu kaitan dengan kehidupannya dia secara bermasyarakat. Tapi untuk perlindungan diri bukan banyak tadi Ibu bilang kejahatan atau ya hubungan antar pertemanan mereka yang pada akhirnya nggak baik gitu. Betul. Nah, itu gimana Bu menyadarkan anak-anak ini bahwa ya bergaulah sesuai usianya. Nah di kurikulum keputrian itu pun diajarkan ya norma-norma pergaulan seperti apa, adab-adab pergaulan seperti apa, sampai urusan alat reproduksi pun itu bukan hal yang tabu, harus diajarkan, dididik bagaimana orang mana yang boleh bagian dari kita boleh dipegang, kayak salaman itu masih diperbolehkan, tapi organ-organ yang tidak boleh dipegang sama orang lain itu juga harus dia tahu dari kecil. Ini berarti dari SD, Bu? Dari SD. Kelas 5, kelas 6 itu udah disiapkan. Dan kita juga akan pantau sejauh mana kurikulum ini diimplementasikan. Jadi ini sudah mulai diimplementasikan dari kita launching. Nah, tugas Dinas Pendidikan, kita harus bertahap mengevaluasi efektif atau enggak kurikulum ini. Kira-kira implementasinya sama atau tidak. Malah di kurikulum tersebut ada parenting, jadi bagaimana peran orang tua terhadap anak ini memantau anak-anaknya. Sekarang bayangkan, berapa lama misalnya Mas Eko ngobrol ketemu anak? Dalam 1 hari mungkin cuma, Pak minta duit, cuma itu kali ketemu, iya kan? Selebihnya nggak pernah. Pengalaman kita sama berarti. Iya kan? Kalau saya anaknya perempuan, pasti dia lebih banyak cerita. Duduk bareng, makan, dia temenin saya makan, dia cerita hari ini ngapain. Saya juga tanya, selain minta duit pastinya ya, namanya anak pasti minta duit lah, bayar kos lah, jajan lah, tetap itu. Cuma kayak anak saya tadi nyempetin video call, mama lagi apa? Saya tanya juga, kamu lagi apa? Paling nggak sehari 10-15 menit itu ada interaksi saya sama anak-anak. Walaupun anak saya yang besar ini lagi ikut kompetisi di luar negeri, tapi tiap hari dia sempatkan WA. Kalau dia lagi di rumah, dia ngobrol, hari ini ngapain.
cerita tentang kliennya. Nah, itu yang tidak ditemukan di orang tua zaman sekarang. Itu juga dimasukin di kurikulum. Iya, gitu. kayak orang tua menyerahkan sepenuhnya sekolah didik anak Ya saya udah dong, gitu. ya. Iya. Oke. Tapi iya. lupa bahwa dia perannya juga harus ada di situ gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.